Oke. Halo, selamat siang Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan saya Hendra sebagai pembuka presentasi kali ini, yang kami akan mempresentasikan sebuah analisis, sebuah film yang berjudul Marlina si Pembunuh dalam 4 babak. Nah, dalam film ini dan dalam analisis film ini kami memberikan judul presentasi kami ini adalah perlawanan terhadap patriarki. Sebelumnya perkenalkan berikut anggota-anggota kami, yaitu dengan saya sendiri dengan NIM 2284, terus Lilik Hermawan dengan 2196 2326, dan Guru Egi Saputra dengan NIM 2196 2273. Kita masuk ke dalam topik dalam presentasi ini, yaitu sinopsis film. Suatu hari di sebuah padang sabana Sumba di Indonesia tepatnya, sekawan 7 perampok mendatangi sebuah rumah orang janda yang bernama Marlina. Mereka mengancam nyawa, harta, dan juga kehormatan Marlina di hadapan suaminya yang sudah berbentuk mumi yang duduk di pojok ruangan. Keesokan harinya, dalam sebuah perjalanan demi mencari keadilan dan penembusan, Marlina membawa kepala dari bos perampok, yaitu bernama Markus, yang ia penggal tadi malam. Marlina kemudian bertemu dengan temannya, yaitu Novi, yang menunggu kelahiran anaknya, dan Franz yang menginginkan kepala Markus kembali. Markus yang tak berkepala juga berjalan menguntit Marlina. Kita masuk ke key facts dalam film ini. Film ini tayang dari tanggal 16 November tahun 2017 dengan genre satay western, yang bisa dibilang genre ini kayak cowboy gitu ya. Terus film ini diproduksi oleh rumah produksi yang bernama Chain Surya Picture dan Kaninga Picture. Film ini juga diproduser oleh Rama Adi dan Fauzan Jitni. Film ini juga disutradarain oleh Mauli Surya. Film ini juga ditulis oleh Garin Nugroho. Durasi dari film ini adalah 1 jam 30 menit, dan lokasi dari pembuatan film ini berada di NTT, yaitu di daerah Sumba, Bukit Tanah Rara. Kita masuk dalam presentasi alasan memilih film Marlina si Pembunuh dalam 4 babak. Yang pertama adalah isu gender dan patriarki, mengangkat tema besar mengenai perjuangan perempuan melawan sistem patriarki yang masih kental di masyarakat Indonesia. Isu-isu seperti kekerasan terhadap perempuan, emansipasi wanita yang dijadikan inti narasi, menjadikannya relevan untuk diskusi tentang hak-hak perempuan dan keadilan gender. Sinematografi dan visual. Film ini menggunakan sinematografinya yang indah dan kompleks dengan pengambilan gambar yang statis layaknya menonton teater. Pengguna visual yang dapat melihat secara efektif untuk menceritakan sebuah kisah yang kompleks. Latar belakangnya berada di alam Sumba yang sangat eksotis, dan gambar-gambar yang artistik memberikan nilai estetika yang cukup tinggi. Terus yang ketiga adalah pengakuan internasional. Marlina si Pembunuh dalam 4 babak memenangkan berbagai macam penghargaan dari berbagai acara festival film. Terus ini akan dibawa oleh teman saya, yaitu Guru Egi. Oke, kita masuk ke teori yang kami gunakan dalam analisis film Marlina si Pembunuh dalam 4 babak. Kami menggunakan teori wacana Grites model Sarah Mills yang memfokuskan kepada bagaimana posisi-posisi aktor ditampilkan dalam teks mengarah ke dalam arti siapa yang menjadi subjek pencerita dan siapa yang menjadi objek pencerita, yang akan menentukan bagaimana bentuk penceritaan dari struktur teks dan bagaimana makna yang diberlakukan dalam sebuah teks secara keseluruhan. Dalam wacana kritis, terdapat beberapa posisi
Di antaranya adalah posisi subjek, posisi objek, dan posisi pembaca atau penonton. Posisi subjek atau objek dalam narasi memiliki muatan ideologis yang mempengaruhi sudut pandang penceritaan. Sebagai subjek, narator yang tidak hanya menceritakan peristiwa, tapi juga menafsirkan tindakan dalam peristiwa tersebut, yang kemudian membentuk pemahaman khalayak. Dalam wacana feminis, posisi subjek-objek juga menentukan bagaimana perempuan direpresentasikan dalam wacana, menunjukkan hubungan antara kekuasaan, ideologi, dan representasi gender. Pada posisi pembaca atau penonton, konsep posisi pembaca, pendengar dalam teks menurut Sarah Mills yang mengasumsikan bahwa teks adalah hasil negosiasi antara penulis, media, dan pembaca. Media menggunakan teks untuk menempatkan pendengar dalam posisi tertentu, seringkali melalui penyapaan tidak langsung. Ada dua cara untuk ini. Pertama, mediasi, di mana posisi kebenaran diberikan kepada karakter tertentu, sehingga pendengar cenderung menyelaraskan diri dengan karakter tersebut. Kedua, melalui kode atau nilai budaya yang disepakati bersama yang digunakan pembaca untuk menafsir teks. Kita masuk ke analisis film menggunakan teori wacana kritis model Sarah Mills. Pertama, The Arrival of the Robbers, kedatangan para perampok. Pada scene ini, Markus mendatangi rumah Marlina untuk mengambil atau merampok bersama teman-teman perampok lainnya. Posisi subjek dan objek dalam adegan ini, Markus dan gengnya memegang kekuasaan dan kendali. Mereka adalah subjek yang mendominasi, sementara Marlina ditempatkan sebagai objek yang menjadi sasaran mereka. Posisi penonton ditempatkan dalam posisi untuk merasakan kerentanan dan ketakutan Marlina, mengidentifikasi dan berempati dengan situasinya. Yang tidak berdaya, Marlina di sini digambarkan sebagai korban yang pasif, mencerminkan kondisi ketidakberdayaan yang dihadapi banyak wanita dalam situasi serupa terhadap patriarki. Kita masuk ke slide selanjutnya, Marlina Revenge, balas dendam Marlina. Pada scene ini, Marlina meracuni makanan dan memenggal kepala Markus yang hendak memperkosanya. Posisi subjek dan objek adegan ini menunjukkan pergeseran kekuasaan di mana Marlina mengambil alih peran subjek. Dia mengambil tindakan tegas dan penuh kekerasan untuk membela dirinya sendiri dari tindakan patriarki dan pelecehan seksual yang dilakukan Markus dan teman-temannya. Markus yang sebelumnya adalah subjek dominan sekarang menjadi objek balas dendam Marlina. Posisi pembaca, penonton melihat transformasi Marlina dari korban menjadi pelaku tindakan yang tegas dan mulai mendukung perjuangannya untuk bertahan hidup dan menuntut keadilan atas dirinya sendiri. Tindakan Marlina ini merupakan simbol pembalikan kekuasaan dan penegasan kembali hak atas tubuh dan dirinya sendiri. Oke, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Lilik Hermawan. Silakan, Lilik Hermawan. Oke. Scene perjalanan ke kantor polisi. Di scene ini Marlina membawa kepala Markus ke kantor polisi untuk mencari keadilan dan sebagai bentuk penembusan dosa. Posisi subjek objek dalam adegan ini, Marlina tetap menjadi subjek yang aktif mencari haknya dan menuntut keadilan kepada Markus yang kepalanya dibawa menjadi simbol objek yang menunjukkan bukti tindakannya dan kekerasan yang dia alami. Posisi penonton melihat tekad Marlina dan hambatan yang dia hadapi dari norma-norma masyarakat yang patriarkal. Marlina mengonfrontasi otoritas lokal dan sistem hukum yang seringkali memihak kepada pelaku kekerasan daripada korban, menyoroti ketidakadilan sistematik yang ada. Selanjutnya, scene pertarungan terakhir. Di scene ini,
Marlina bersama Novi temannya yang mengandung menghadapi anggota geng yang tersisa, memicu pertempuran klimaks. Posisi subjek, Marlina dengan tegas berdiri sebagai subjek, ditambah dengan Novi yang juga ikut mewujudkan perlawanan dan pemberdayaan. Anggota geng yang tersisa menjadi objek yang hanya menjadi penghalang dalam jalan Marlina. Posisi penonton diposisikan untuk mendukung Marlina dan Novi merayakan kemenangan dan pembebasan simbolisnya dari penindasan patriarkal. Pertarungan akhir ini bukan hanya tentang kekerasan fisik tetapi juga simbol perlawanan Marlina terhadap seluruh sistem yang menindasnya. Selanjutnya, pembebasan Marlina. Di scene pembebasan Marlina akhirnya menemukan kebebasan dan kedamaian setelah semua perjuangannya. Posisi subjek adegan terakhir ini memperlihatkan Marlina yang akhirnya menemukan kebebasan setelah semua perjuangannya. Dia berhasil mengatasi rintangan-rintangan yang dihadapinya dan mendapatkan kembali kendali atas hidupnya. Marlina menjadi simbol kemenangan melawan ketidakadilan dan penindasan. Posisi penonton diajak untuk merayakan kemenangan ini dan merenungkan perjalanan panjang dan berat yang telah dilalui Marlina untuk mencapai kebebasan. Dengan kematian pertumpahan nyawa yang telah berlalu, di akhir dengan kelahiran anak Novi sebagai simbolisme kebebasan. Selanjutnya kesimpulan. Melalui perspektif analisis wacana kritis Sarah Mills, Marlina si pembunuh dalam 4 babak menggambarkan dinamika kekuasaan dan agensi yang berubah. Marlina bertransisi dari korban menjadi agen yang kuat dalam menentukan nasibnya sendiri, menantang norma-norma patriarki yang tertanam. Film ini dengan efektif menggunakan wacana dan narasi untuk menyoroti perjuangan wanita untuk keadilan dan otonomi. Hal ini mendorong penonton untuk menunjukkan bias gender dan ketahanan yang diperlukan untuk melawan penindasan sistematik. Sekian dari hasil presentasi kami. Terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman sekalian yang sudah menonton. Dari hasil sebuah presentasi yang kami berikan judul Perlawanan Terhadap Patriarki dengan sebuah film yang berjudul Marlina, Pembunuh dalam 4 babak. Sekian, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan untuk menonton dan melihat hasil presentasi kami. Sekian, terima kasih.